Mengejutkan, bakal tidak ada lagi kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan. Ini gantinya. Kira-kira diganti apa ya? Simak terus informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan admin di channel Rasya Firdaus, channel yang membahas sering tentang BLT dan informasi lainnya. Di kesempatan kali ini, admin akan memberikan informasi bahwa pemerintah akan menghilangkan status kelas dalam BPJS, yaitu kelas 1, 2, dan 3, dan akan diganti seperti apa? Simak terus informasinya ya, dan jangan di skip-skip biar tidak gagal paham dan bisa menyerap informasi dengan seutuhnya. Namun bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi terbaru dan terupdate di channel ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menekan tombol subscribe ya. Semoga dimudahkan dan ditambahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemerintah akan menghapus kelas rawat inap peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN atau BPJS Kesehatan. Kelas yang saat ini ditetapkan 1, 2, dan 3 akan menjelma menjadi kelas tunggal ya teman-teman. Adapun kelas tunggal ini disebut sebagai kelas standar atau kelas rawat inap standar atau KRIS atau di ini yang jadi KRIS ya. Saat Dewan Jaminan Sosial Nasional DJSN sudah memiliki roadmap atau penerapan kelas tersebut. KRIS JKN untuk memenuhi mutu standarisasi layanan dan prinsip ekuitas. Maksudnya semua orang peserta berhak untuk mendapatkan layanan baik medis dan non medis yang sama, ujar anggota DJSN Lene Mulyati dalam Raker Komisi 10 DPR RI ya beberapa waktu lalu. Menurutnya sudah melakukan konsultasi publik dengan berbagai asosiasi kesehatan untuk perubahan kelas rawat inap JKN tersebut. Setelah melakukan konsultasi, beberapa langkah akan mulai dilakukan di tahun ini. Salah satunya adalah uji coba penerapan kelas standar di beberapa rumah sakit. Rumah sakit yang dipilih adalah yang dinilai paling siap untuk menerapkan kelas tunggal tersebut. Akan dilihat nanti berdasarkan data di BPJS Kesehatan dan Kemenkes ya dari hasil self assessment. Apakah pemilihan berdasarkan provinsi atau berdasarkan beberapa jumlah rumah sakit yang menurut kami sudah siap segera implementasi ya. Kelas standar tersebut akan segera dijalankan. Selain itu, pemerintah akan menyiapkan infrastruktur ya untuk beberapa rumah sakit yang dinilai perlu melakukan penyesuaian ya sebelum nantinya pada tahun depan yaitu 2023 mulai diimplementasikan ya, dan pada tahun 2024 semua rumah sakit sudah menerapkan. Seperti yang disampaikan Menkes di 2023, implementasi bertahap dimulai dari RSUD dan RS swasta ya. Jadi ini rencana di tahun depan ya teman-teman, tapi dari sekarang sudah direncanakan ya. Mudah-mudahan ada perubahan ya teman-teman, jadi disamaratakan, tidak dibiarkan. Baik teman-teman, dilansir dari CNBC Indonesia ya, adapun rancangan 12 konsep kriteria kelas standar JKN ya. Yang pertama dari bahan bangunan. Bahan bangunan tidak boleh memiliki porositas bangunan yang tinggi ya, sebab struktur bangunan rumah sakit yang baik tidak memiliki porositas atau pori yang tinggi ya, sehingga semakin tidak berpori atau dapat struktural bangunan atau contoh dinding, maka jaminan mutu dan keselamatan pasien semakin baik. Kemudian yang kedua, minimal luas tempat tidur ya. Untuk kelas standar PBI JKN luasnya minimal tempat tidurnya yaitu 7,2 meter persegi ya, dan kelas standar non PBI JKN 10 meter persegi ya. Kemudian jarak tempat tidur di ruangan 2,4 meter ya, dikasih jarak ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, antar tepi tempat tidur ya, jarak antara tepi samping satu tempat tidur dengan tempat tidur terdekat harus lebih atau minimal 1,2 meter ya. Kemudian jarak antara tepi samping satu tempat tidur dengan dindingnya yaitu 75 cm ya. Bagian kepala bed head ya dapat menempel pada dinding ya. Kalau kepalanya boleh menempel, tapi kalau badannya tidak boleh ya. Dikasih jarak 75 cm ya. Kemudian standar tempat tidur kurang-kurangnya panjangnya 206 meter ya.
lebarnya 90 meter dan tingginya 50 ya sampai 80. Kemudian jumlah maksimal tempat tidur ya per ruangannya, jumlah maksimal adalah 6 tempat tidur ya kelas standar PBI JKN dan 4 tempat tidur untuk non PBI JKN. Kelima, nakas per tempat tidur ya di kelas standar ditetapkan setiap tempat tidur harus memiliki nakas 1 buah ya, baik untuk kelas PBI maupun non PBI ya teman-teman. Kemudian yang nomor 6 untuk suhu ruangan ya, pengaturan suhu dalam ruangan rawat inap ya. Maaf ya teman, harus sampai rentang 20 hingga 26 derajat Celcius. Kemudian yang ketujuh, spesifikasi kamar mandi dalam ruangan ya. Ada tulisan ya untuk simbol disable ya, atau pada bagian luar memiliki ruangan gerak yang cukup ya, dilengkapi pegangan, permukaan lantai tidak licin ya. Dianjurkan untuk memiliki tombol bantuan darurat ya, tirai atau partisi antar tempat tidur. Tirai atau partisi antar tempat tidur dapat diatur dengan rel ya yang dibenamkan atau menempel di plafon ya. Kesembilan, ventilasi udara. Ventilasi udara harus memenuhi standar ya frekuensi pertukaran udara ya, sebagaimana ditetapkan dalam kriteria melalui pengukuran menggunakan alat bantu ya, anometer. Yang ke-10, pencahayaan ruangan. Pencahayaan ruangan buatan harus mengikuti kriteria yang ditetapkan dengan standar 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tempat tidur. Ke-11, spesifikasi kelengkapan tempat tidur. Setiap tempat tidur harus dilengkapi dengan minimal 2 kotak kontak dan tidak boleh bercabangan ya, sambungan langsung tanpa pengaman arus, outlet oksigen tersentral dan nose call ya, buat menghubungi perawat ya, terhubung langsung dengan perawatnya ya teman-teman. Kemudian yang ke-12, pembagian ruangan di dalam kelas standar ruangan rawat inap akan dibuat terpisah berdasarkan jenis kelamin ya, usia dan jenis penyakit ya. Rancangan 12 konsep kriteria kelas standar ya JKN ya itu ya. Jadi standarnya yang tadi saya jelaskan ya, dari bangunannya, pencahayaannya dan segala macamnya ya teman-teman. Nah itulah ya informasi dari admin ya, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya, terutama bagi teman-teman yang terdaftar di BPJS Kesehatan atau JKN ya, JKN KIS ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.